Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo brosis, om tante dan om apa yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymax. Kali ini kita akan review mobil yang ada di depan saya ini, mobil yang cukup legenda juga pada zamannya ya, sampai sekarang harganya tidak turun-turun, malah harganya makin naik. Bahkan ada yang jual sampai 800 juta ya. Ini kebetulan ownernya baru beli, harganya dapat yang 500 jutaan dengan kondisi yang cukup bagus. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Mobil ini adalah mobil Land Cruiser, tipenya yang ada di depan saya ini tipe VXR. Jadi dia ada 3 varian. Pertama kali keluar itu ada tipe yang standar tahun 95 sampai 97. Kemudian ada tipe VX dari tahun 95 juga sampai 97. Itu yang manual. Kalau yang depan kita ini adalah VXR, itu tahun 97 sampai tahun 2000. Dia otomatis biasanya ya, 4x4. Nah, ini adalah tipe yang tertingginya, yang cukup lumayan dicari orang. Cuman banyak juga kondisinya yang kurang bagus. Jadi bisa dilihat nanti ya. Kebanyakan mobil ini kalau ada yang turbo dieselnya bocor, ada yang power steeringnya yang bocor, ada pistonnya yang sudah mulai keluar asap putih, itu yang cukup lumayan mahal ya. Ada gardannya juga yang kena. Nah, itu yang harganya puluhan juta. 20 jutaan itu barang copotan ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari bagian depan. Sekarang kita bahas dari mulai bagian depan. Sebelum kita ke lampu, kita lihat dulu grillnya ya. Grillnya ini emang modelnya seperti ini, cuman ini kayaknya sudah ubahan. Aslinya itu ada logo Toyota di sini, cuman yang diganti dengan yang ada bacaannya Toyota. Dan sepertinya sudah repaint. Kalau bodinya udah full repaint warna birunya. Birunya tuh aslinya nggak kayak gini ya. Nggak agak terang begini, dia agak warna gelap aslinya. Cuma sudah diganti. Biasanya tuh ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna silver, abu-abu gitu. Nah, ini udah di repaint, dia kayak kelihatan kayak mobil baru. Bempernya juga sudah di repaint abu-abu gelap gitu. Oke, sekarang kita ke bagian lampu. Lampunya ini kalau yang tipe standar dia tuh kebelah dua. Kalau yang VX dan VXR ini jadi satu. Ini lampu malamnya, ini lampu jauhnya, ini lampu sennya. Lampu sennya di bagian bawah maksudnya. Ini lampu senjanya. Oke, bempernya ini keren. Ini bempernya ini besi semua ya. Plat. Oke. Depan belakang plat. Jadi dulu pernah ceritanya saya bawa mobil ini dan ditabrak oleh orang di bagian belakang. Kita padahal ngerem ya, dia tabrak. Mobil kita nggak apa-apa, mobil mereka tuh hancur sampai ke 5 belakang mobil, tabrakan beruntun. Tapi kita nggak apa-apa. Jadi kita cuma turun lihat mobilnya nggak apa-apa, kita jalan lagi. Karena kita ditabrak sih ya, bukan kita yang nabrak. Kalau kita yang nabrak juga pasti hancur karena depan bumper kita ini plat baja juga. Oke, terus kita ke bagian samping. Di bagian samping ini ada ciri khas mobil gini ya. Ini kayaknya sih add-on ya, tambahan. Jadi nggak semua mobil yang Cruiser ada kaca tambahan ini. Ini tuh gunanya buat ngelihat bagian ini sini kalau kita parkir atau jalan biar nggak masuk ke got sebelah kiri depan ya, karena mobil ini panjangnya tuh cukup panjang, hampir 5 meter, 4,8 sekian lah ya panjangnya. Kelihatannya kalau di sebelahnya ada Pajero, ini jauh banget lebih besar ya. Terus kita di bagian samping. Di bagian samping ini ada over fender yang bikin dia kelihatan kalau emang nih mobil gagah banget ya. Biasa kalau mobil-mobil besar gini pasti ada over fendernya, SUV besar kayak Pajero sekarang dan Fortuner ya. Terus ini ada velgnya, ini asli, velgnya original ring 16 dengan profil bannya itu 285/75. Pakai ban Bridgestone Dweller AT ya. Jadi ini bisa buat jalan raya, bisa buat naik gunung juga. Kalau yang MT itu dia grillnya lebih gede-gede, bukan grill maksudnya kembangnya itu lebih besar-besar, lebih berisik kalau buat jalan tol. Di lari di atas 100 tuh berisik banget kalau yang MT ya. Kalau yang ini bisa buat jalan tol, bisa buat kita rally juga. Terus di bagian sampingnya ada bacaannya 4-wheel drive 4x4 ya. Dan ada bacaannya VXR. Ini masih original ya, dapatnya masih bagus banget. Nggak ada yang patah, lis-lisannya semuanya, kum-kurumannya. Dan kalau tipe yang standar itu dia nggak ada kum-kuruman seperti ini. Nggak ada kum-kuruman seperti ini ya, di spionnya juga nggak ada kum-kuruman. Ini semua sudah dapat kum-kuruman. Dan yang membedakan lagi di tipe standar itu nanti kita lihat di bagian belakang ya. Jadi di VXR ini ada double tangki. Jadi kalau tangki utamanya habis, dia bisa pakai tangki cadangannya. Ini mobil kelihatan lebih tinggi ya karena sudah ditinggiin.
Dan sudah diganti dengan sok merek Oldman. Itu warna kuning di dalam ya. Dan di bagian depannya, di bagian bawah ya, ketinggalan tadi. Tuh, sudah ada pere juga yang sudah diganti. Kemudian sennya ini belum ada di sini. Biasanya kalau belum ada di spion, sennya ada di bagian bodinya ya. Ciri khas mobil-mobil zaman dulu ya, sennya ada di bagian bodi. Terus buat buka pintunya ini belum smart entry tentunya pada zamannya, cuman ini pada zamannya tuh ini mobil orang kaya nih pasti yang lewat kan. Sampai sekarang sih naik terus harganya. Emang kelihatannya keren sih, keren banget, gagah. Dan modelnya ini kalau dari samping ini timeless banget ya, sampai yang tahun 2021 sekarang juga modelnya masih seperti ini. Cuma bedanya depannya facelift dan bagian belakangan juga lampunya sudah mulai melebar-lebar. Cuman kalau ini ya dari samping lah timeless banget bentuknya. Terus di bagian belakang ini seperti kacanya ini masih geser-geser gini ya, kayak kijang kotak zaman dulu. Terus ada bacaannya turbo karena dia berturbo diesel. Terus nah dia maksudnya itu bagian bawahnya ini ada 2 tangkinya di bagian sini. Nah, biasanya mobil ini katanya kalau yang VSR ini bagian belakang ini lebih turun dibanding dengan bagian depannya. Cuman ini sudah di set dengan ganti shock dan pernya, jadi otomatis yang belakang sudah lebih kuat, nggak ngandoy gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Oh ya, beda lagi dengan tipe yang standar, dia nggak ada ininya nih, injakan kakinya ya. Kalau yang VSR semuanya lengkap. Untuk pengeremannya bagian depan sudah menggunakan piringan, kalau yang belakang masih menggunakan tromol. Dan sudah terdapat juga talang air ya. Talang air 2, nggak sampai belakang karena yang belakang geser-geser. Dan kalau ada roof railnya kayaknya lebih keren ya bagian atasnya. Tapi di bagian belakangnya nanti kita ke bagian belakang dulu. Oke, sekarang kita di bagian belakang ya. Tuh, bisa dilihat ya, modelnya ini nggak kotak banget. Ya, montok gitu sih, agak ngebulet. Tapi emang sekilas dari samping ini bener-bener timeless banget. Dari belakang tuh cuma bedanya di bagian lampu kesannya. Desainnya tuh mirip. Sampai ke bagian bumper-bumpernya semua juga dia masih baja. Ini baja nih, jadi kalau kita tabrak kita yang hancur. Dia kuat banget karena isinya besi plat baja yang cukup tebel. Terus, nah ini belakangnya nih kayak spoiler gini ya. Ini kalau nggak ditambahin ini sih modelnya agak lucu ya, kayak agak gundul gitu. Cuma karena ditambahin ini jadi gagah banget. Nah, kalau yang standar dia nggak ada kum-kurumannya juga. Kalau yang VX dan VXR ini ada kum-kurumannya. Kemudian sebelum kita ke lampu, kita bahas ini nih yang menarik nih. Dia ada kum-kurumannya, logo Toyota gini, bacaan Toyota dan logonya. Tapi ini bukan logo doang. Jadi kalau kita buka dari sini macet, kita bisa buka pakai kunci di sini. Ini bisa diturunin. Nah, sudah ada defogger ya, sudah ada defogger, sudah ada wiper. Ada lampu di situ, lampu remnya. Tapi kelemahannya belum ada kamera mundur, jadi harus add-on, nambah. Ini juga belum ditambahin ya. Head unitnya masih yang biasa, belum ada kamera mundurnya. Ini ada bacaan 4WD-nya, dan ini ada bacaan lagi nih yang bagi ngerti boleh ya. Yang saya ngerti cuma 550 kilonya doang. Dan ini lampunya biasa ya. Kalau kayak gini kelihatannya kayak mobil kijang ya. Ini buat lampu sen, lampu mundur dan lampu rem ya. Ini cuma reflektor doang di bagian bawahnya. Oke. Terus ini sudah dipasangin buat towing. Ban serepnya di bagian bawah ya. Dan knalpotnya tuh sudah mulai karatan dan udah ganti dia downpipe-nya, sudah custom. Jadi lebih besar buat tenaganya lebih mantap. Oke, ini bisa dilihat ya, ini baja kalau kita bunyiin. Mantap, apalagi ada ini nih. Wah, jelas hancur ya kalau nabrak dia nih. Oke, ada bacanya Toyota Land Cruiser. Terus kita buka bagian belakangnya itu lewat sini ya. Ini bukanya, jadi bukanya ke belah 2 gini nih. Tuh, pakai hidrolik kiri kanan. Dan yang bawahnya ini bukanya pakai ginian. Kayak Blazer atau kayak Nissan Patrol ya. Sama nih. Ini kuat banget kalau kita dudukin juga bisa. Nah, dia 7 seater ya. Dia 7 seater. Bentar, kita terangin dulu cahayanya. Dengan ciri khas seperti Fortuner dan Innova. Sampai sekarang juga kursinya masih dinaikin begini, nggak tahu kenapa. Bahkan Alphard juga ya, ciri khasnya. Ini 7 seater, yang bagian belakang ini agak tinggi ya, posisinya sama. Ban serepnya tuh bukanya dari bawah, ada putarannya di sini, ada bacaannya nih. Ada bacaannya in ya. Ini buat putar ban serepnya. Kemudian
Ini tempat dongkrak-dongkraknya disimpan di sini. Ini nanti kita mau bersihkan semuanya. Jadi ini baru masuk, udah langsung kita review dulu. Nanti kita bersihkan sampai kita bongkar-bongkar karpetnya. Oke, ini ya. Tuh AC, ada AC ya, ada 3 AC-nya. Dan ada lampu di bagian belakang. Belum ada power outlet ya di bagian ini zamannya. Terus nggak ada tempat penyimpanan minum juga di kiri kanannya, kosong aja. Dan ada speaker 1 di bagian sini. Kayaknya subwoofer deh ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi ini aslinya nih alarmnya tuh buatan ya nih. Ini customan alarmnya buat lock unlock aja. Terus kuncinya itu masih seperti yang biasa aja kayak gini. Sekarang kita masuk, belum ada smart entry-nya tentunya ya. Jadi kalau alarmnya rusak harus pakai manual gini, puter. Nah, ini interiornya warnanya abu-abu. Abu-abu gelap. Ini soft touch semua ya, soft touch. Ini plastik. Terus kita lihat di bagian jendelanya yang auto cuman bagian supir aja. Ini semua masih yang biasa. Ini buat window lock, ini door lock, unlock. Bisa lewat sini juga. Ada card holder ya, buat naruh barang kecil, nggak ada buat naruh minuman. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Wah, ini kelihatan banget ya, klasik banget kesannya. Cuman harganya sudah mulai mahal nih, tergantung kondisi. Yang paling murah harganya 400 jutaan. Yang sedang-sedang ada yang 600, bahkan ada yang jual 800 jutaan. Nah, ini kalau yang tipe standar itu nggak ada kayak ginian ya nih, nggak ada yang electric seat. Kalau yang tipe VX dan VXR sudah electric seat kiri kanan ya. Ini bisa maju mundur atasnya. Kemudian ini buat maju mundur, tinggal tekan gini aja ya. Semua masih jalan ini. Ini buat tengahnya ya, ini buat maju mundurnya, buat tengah ini nih. Oke, terus kita masuk ke dalam, kita nyalakan mesinnya ya. Bunyinya gimana? Pasti mantap banget. Turbo diesel 4200 cc, bayangin. Wow, masih halus banget. Kalau kita gas mobilnya goyang-goyang, bro. Oke, kita lihat ya di bagian speedometernya. Di sebelah kiri itu ada di sini ya, buat suhu mesinnya. Ini buat suhu mesin, atasnya buat oli. Kemudian di bagian sini buat RPM. Ini tengah ada gigi PRND2L. Jadi ini otomatis 4 percepatan. Sebelah kanannya ada kilometer. Kemudian itu ada tegangan aki juga ya, voltmeter ya, keren ya. Terus ada bensin, indikator bensin, dan indikator buka pintu mobil. Nah, di tengah ini apa ya? Ini adalah turbo timer. Jadi mobilnya itu dipasangin turbo timer. Jadi kalau mobilnya mati, dia nggak langsung mati. Katanya tuh biar turbo dieselnya lebih awet, lebih bagus, nggak gampang bocor ya. Terus ini lubang AC-nya masih kayak kotak ini ya. Ini semua sudah soft touch juga, soft touch. Ini lubang AC-nya. Terus di sini ada setelan lampu speedometer. Ini spionnya sudah bisa geser-geser ya, cuman belum auto retract. Ini sensor parkir kayaknya. Bukan. Ini sensor buat alarm pintu. Kemudian di sini sensor parkirnya kalau nabrak bunyi jeduk ya. Ini dia pasangin custom turbo timer, cuman sudah mati, jadi dia pasangnya di sini. Ya. Bagian sini adalah untuk wipernya ya, belum auto, cuman bisa di setel depan belakang. Di sebelah kanan juga belum auto buat lampunya dan sen. Kemudian terdapat airbag di bagian setir, satu di setir, satu lagi di dashboard bagian depan sebelah penumpang. Kemudian di sini ada jam indikatornya, ciri khas mobil zaman 90-an tuh warnanya hijau. Ya, ada lubang AC-nya 1, enggak 2. Ini kotak. Nah, ini yang banyak instrumennya ya. Kita akan lihat dari sini satu-satu. Di sini ada buat down dan up. Apakah ini? Ini adalah ternyata buat antena. Tuh, lihat ya. Antenanya kita downin. Dia turun. Tuh, kelihatan nggak? Turun ya. Terus kita naikin. Jadi ini kalau mobil ini kan buat rally, kalau masuk ke hutan-hutan takut nyangkut, jadi ini kita turunin aja. Padahal kita nggak ke hutan ya.
Ini buat listriknya radio biar makin bagus. Oke, terus di sebelahnya ada tombol hazard ya, dan ini buat 4x4-nya nih. Gigi 4x4-nya kalau mau diaktifkan kita tekan dulu ini. Di sini ada setelan AC-nya. Ini keren ya, kayak tombol Lamborghini, main tekan-tekan aja, nggak main puter-puter ya. Ini arah AC, defogger belakang. Ini buat nutup udara dari depan atau masuk ya, nutup udara. Ini tombol AC-nya, ini on off AC-nya nih. Ini buat cold dan hot-nya, panas atau dinginnya. Terus nah ini ada di bawahnya ini ada bacaannya nih, buat subtanknya ya, tangki cadangannya. Ini buat nyalain AC belakang. Oke, terus ini yang saya bilang kalau mau dipasangin kamera mundur harus ganti head unit atau kasih yang di sini ada juga ya, di spion tengah. Terus ini ada power outlet, ada buat taruh koin. Ini giginya ya, ada bacaannya H, high gear ya, normal dan low gear nih. Ada bacaan 4 karena dia 4 gigi. Ini buat 4x4-nya. Kalau ini yang konvensionalnya ada P, R, N, D, 2 dan L. Oke, di otomatis. Dan yang sudah lebih kerennya lagi, sudah ada buat tenaga power ya. Kalau mau makin bertenaga power dan second. Sini ada buat naruh barang ya. Ada card holder juga satu buat naruh minuman. Sini buat naruh koin. Nah, tipe yang VXR ini terdapat kulkas. Tuh lebih keren lagi. Kalau yang tipe standar nggak ada. Kulkasnya ada di mana? Kulkasnya itu ada di bawah sini. Tuh, ini kita belum bersihin ya. Cukup luas ya. Jadi dia bisa di sini ada setelahnya dingin doang atau mau bikin jadi es. Yang suka minum kopi-kopian nih berguna banget sekarang nih. Terus ini ada tempat buat naruh barang juga kecil ya. Ya buat naruh HP atau kartu-kartu, etol. Kalau etol kayaknya ada di sini nih masukinnya nih. Nah, di sebelah supirnya ada tempat penyimpanan barang lagi, card holder. Bisa buat naruh remote apa-apalah ya. Terus ini rem tangannya masih belum elektrik tentunya, dan ada buat taruh safety belt. Nih, kalau dari depan kayak gini ya bentuknya tuh. Jadi kita masih bisa lihat depan kita karena kita posisinya tinggi banget untuk bawa mobilnya ini. Nah, salah satu gunanya spion itu buat lihat ban depan kita masuk selokan apa enggak. Itu juga bisa buat menentukan ujung mobil kita bagian kiri. Itu gunanya spion yang itu. Di sini ada buat naruh tangan ya. Kemudian, nah ini ada yang keren lagi. Sebelum ke sini kita ke sun visor dulu. Ada sun visor tapi nggak ada lampunya ya. Ini juga nggak ada sun visor pengemudi. Terus ini ada lampu, sudah diganti LED ya biar lebih terang. Ini mungkin tempat baterainya ya, nggak ada tempat kacamata. Nah ini cuma tipe di VXR aja nih yang ada subfullnya nih, tangki cadangannya nih ya. Ini dan ada altimeter. Oke. Dan ini dia, ada tempat penyimpanannya, belum soft opening, cukup besar, bisa dikunci juga. Ini nggak ada apa-apa ya, cuman ini soft touch semua. Dan sudah dari bawaan lahirnya ada joknya sudah dikasih kulit. Kalau tipe standar kayaknya belum kulit ya. Oke, kita ke row kedua. Nah ini kalau kita matikan mesinnya ada bunyi turbo timernya ya, itu ada bacaannya tuh. 15 detik lagi, 13 detik. Jadi kunci sudah kita pegang. Ini kuncinya sudah kita pegang. Gunanya turbo timer ya gini, buat mengamankan mesin turbonya. Nah baru dia langsung mati. Oke, sekarang kita ke baris keduanya. Baris keduanya sama ya, semuanya udah soft touch. Oke, ini masih bentuknya masih bagus. Ada speaker, ada lampu. Tapi kayak lampunya mati ya, nggak nyala, harusnya nyala. Ini ada buat naruh asbak rokok ya. Ini buat buka pintunya, ada pegangannya. Kemudian kita begitu masuk ya, ini kulit semua ya, sudah dikasih kulit. Tapi karena umur sudah agak pecah-pecah kulitnya, wajar ya. Tahun 97. Warnanya abu-abu. Ini ada tempat penyimpanan barang ya. Dan nggak ada apa-apa sih di tengah. Nah, AC-nya itu bukan di sini.
ini lampu AC-nya tuh di bagian row ketiga. Jadi dia depan belakang. Dan ada yang keren nih. Ada buat corongnya warnanya transparan gini nih. Buat lubang udaranya ya. Ada setelannya juga, tapi setelannya di ujung situ. Coba kita naik ya. Setelan AC buat baris kedua dan ketiganya. Ini ada setelan buat suhunya sebelah sini ya. Dan ini buat AC blower 1 low, 1, 2 dan yang tertinggi. Ini buat matiin ya AC apa enggak gitu. Keren ya. Cuma ini warnanya udah berubah ya. Sudah agak kuning-kuning umur sih. Ini bukan warnanya berubah, emang warnanya begini, warna kuning nih. Terus plafonnya yang saya suka, plafonnya ini masih bersih banget. Dan nggak turun ya plafonnya. Ada kotor-kotoran dikit nanti kita bersihin. Terus ada pegangan tangannya, ada 2 ya. 1, 2 buat naiknya. Dan ini kita lagi posisinya ya. Jadi posisinya itu cukup tinggi kita. Dan dia sejajar sama depan. Ada safety beltnya. Yang tengah juga ada. Dari atas. Ini buat naro tangan ya, armrest ya. Cuman nggak ada buat tempat minumannya. Dia 50-50 nih kalau kita buka. Bukan 60-40. Terus kalau mau ke belakang kita bisa lewat sini. Tinggal kursinya aja kita turunin ya. Turuninnya pakai ini nih. Terus dinaikin aja. Nah, tombol naikinnya yang ini. Jadi ini tombol turunin, ini tombol naikin. Kita buka. Waduh, kursinya cukup berat ya. Oke. Sekilas dalamnya ini nggak sebesar yang kita perkirakan dari luar ya. Tapi ya namanya SUV besar pasti Land Cruiser adalah tetap Land Cruiser. Dari tahun 95 sampai sekarang dalamnya juga mirip, timeless banget. Cuma beda di teknologi dan fitur-fiturnya aja ya. Sampai bagian dalam-dalam interior juga sama semua. Ya, sekarang kita di bagian mesinnya ya. Nah, ini dia mesinnya, bisa dilihat cukup padat. Mesinnya ini 4200 cc dengan turbo diesel, 6 silinder dengan tenaga yang dihasilkan 154 horsepower dan torsi maksimalnya di 357 Nm. Oke, ini tipe yang VXR, mempunyai automatic transmisi dengan 4 percepatan, 4x4. Ya, kalau nggak pakai 4x4-nya dia 2 WD, itu penggerak roda belakang. Kalau yang 4x4, 4-nya rodanya bergerak. Terus buat kapnya sudah ada peredamnya ya. Sudah ada peredamnya dan rangka-rangkanya semua sudah dicat sesuai dengan warna body. Kemudian Land Cruiser tipe VXR ini, tipe VX juga, itu belum dilengkapi dengan rem ABS. Dan di bagian mesin juga sudah dilengkapi dengan ini. Jadi dia nggak pakai manual lagi, sudah dilengkapi 2 hidrolik kiri kanan ya. Jadi buat kita yang kurang tinggi, karena ground clearance-nya cukup tinggi, dipasanginlah hidrolik ini biar nggak terlalu berat buat buka kapnya. Oke, sekianlah review saya di mobil Land Cruiser VXR ini tahun 97 ya. Nah, ini harganya kemarin dapat 500 jutaan. Jadi ada yang jual juga di harga 400 jutaan, cuman masih ada PR-nya. Ada juga yang jual no PR dengan kondisi yang cukup prima dan kilometer yang cukup rendah di harga 800 jutaan. Wow, buat mobil tahun 90-an kayaknya harganya akan terus naik ya, karena barangnya sudah nggak ada lagi dan peminatnya masih banyak banget, karena ini edisi terakhir yang menggunakan apa tuh ya, kata di bagian bawahnya itu ya, gardan steelnya ya, dan 4x4 turbo diesel 4200 cc lagi, mantep banget. Nah, bagaimana menurut kalian mobil ini? Cukup worth it kah harga sekarang? Karena sudah jadi barang antik ya, sudah 20 tahun jatuhnya. Dan kalau kalian mau beli mobil ini, ada beberapa yang harus diperhatikan. Misalnya dari piston setnya, itu kalau ganti, bisa dilihat ya dari asapnya, kalau warnanya sudah putih, itu berarti pistonnya sudah harus overhaul. Itu satunya 24 juta, dia ada 6 satu pistonnya. Kemudian booster remnya itu 23 juta,
Itu kurang lebih ya, itu barang copotan semua. Dan ada lagi gardan steelnya. Gardan steelnya itu sekitar 26 jutaan. Harganya cukup lumayan. Kemudian ada lagi power steering. Nah, dulu kita sempat pernah pakai, itu biasanya masalahnya juga di power steering, suka bocor. Kalau buat kaki-kaki mudah sih, yang penting sih di bagian mesin ya. Dan keelektrikannya, AC juga penting sih. Kalau nggak dingin kan pasti panas ya. Oke, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share jika Anda sudah nonton video ini dari awal. Dan jika saya ada salah kata, mohon dikoreksi ya. Buat kalian yang sudah pakai mobil ini lama atau pernah pakai mobil ini, boleh tulis langsung di kolom komentar. Biar kita yang mau beli dan yang lagi pakai atau yang pingin beli bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan mobil Toyota Land Cruiser ini. Wis, maco banget ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.